Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Liunirata, mahasiswa program studi manajemen. Manajemen pemasaran, usaha Just Tip Cina. Profil usaha, nama usaha Vano Shop Impor. Jenis usaha, usaha jasa personal shopper. Produk, fashion wanita, pria, dan anak. Juga aksesoris. Tahun berdiri 2025. Lokasi operasional Indonesia, China. Media pemesanan online melalui WhatsApp, Instagram by Valerin, TikTok di Vano Shop Bekasi 1. Latar belakang, Just Tip muncul seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan perkembangan media sosial. Banyak orang berpergian keluar kota atau luar negeri, lalu melihat peluang untuk membantu orang lain mendapatkan barang yang tidak tersedia di daerahnya. Dari sinilah Just Tip berkembang menjadi bisnis yang cukup menjanjikan. Analisis STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmenting atau segmentasi pasar. Demografis, usia 18-35 tahun, jenis kelamin, pria dan wanita, status, mahasiswa, pekerja muda, reseller online, pendapatan, menengah, ke bawah hingga menengah. Geografis, konsumen di Indonesia tidak memiliki akses langsung ke marketplace Cina. Psikografis, suka produk unik dan tren baru, sensitif harga, cari murah, dan worth it. Aktif di media sosial. Perilaku, sering belanja online, membeli dalam jumlah kecil sampai menengah, dan mengutamakan kepercayaan dan kejelasan proses. Kedua, targeting atau target pasar. Target utama usaha Just Tip Cina yaitu mahasiswa dan pekerja muda yang ingin produk Cina dengan harga terjangkau. Reseller online yang membutuhkan barang murah untuk dijual kembali di Instagram, TikTok, dan Shopee. Konsumen yang ingin produk unik atau tidak tersedia di Indonesia. Yang ketiga, positioning atau penentuan posisi. Citra yang ingin dibangun, terpercaya, harga bersaing dan kompetitif, proses jelas dan komunikatif, dan packing aman. Lalu ada analisis ekuitas. Yang pertama ada brand awareness, yaitu kesadaran merek. Kesadaran merek Just Tip Fashion Cina umumnya dibangun melalui media sosial, yaitu Instagram, TikTok, ataupun WhatsApp. Konsumen mengenal merek dari konten OOTD, testimoni, dan update barang baru. Kedua, brand association atau asosiasi merek. Merek yang diasosiasikan dengan fashion trend China atau cute Korean, China style, dan estetik. Ada juga harga lebih murah dibanding toko lokal dan barang unik atau tidak pasaran. Ketiga, perceived quality atau persepsi kualitas. Persepsi kualitas dipengaruhi oleh kesesuaian foto dengan barang asli, kualitas bahan dan jahitan, packing dan kondisi barang saat sampai risiko utamanya yaitu ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Lalu solusinya adalah kita harus mengambil real pic atau foto aslinya, size chart yang jelas, dan review dengan jujur. Keempat, brand loyalty atau loyalitas merek. Loyalitas terbentuk dari pelayanan responsif, proses transparan seperti dari PO-nya, estimasi dan tracking, juga bonus kecil atau diskon repeat order. Kelima atau yang terakhir adalah order brand asset atau aset pendukung merek, yaitu akun media sosial aktif,
database pelanggan, relasi supplier di Cina, reputasi, dan testimoni pelanggan. Ekuitas merek Just Tip Cina akan kuat jika mampu menjaga kepercayaan, konsistensi kualitas, dan komunikasi yang baik. Fokus pada pengalaman pelanggan menjadi kunci utama dalam membangun nilai merek di tengah persaingan Just Tip yang ketat. Lalu ada analisis persaingan pasar. Yang pertama, tingkat persaingan pasar Just Tip Fashion China. Pasar Just Tip Fashion China memiliki tingkat persaingan tinggi karena 1. Banyak pelaku usaha dengan model bisnis serupa. 2. Hambatan masuk rendah, model kecil, dan berbasis online. Ketiga, produk relatif mudah ditiru dan berasal dari supplier yang sama. 4. Konsumen sensitif harga dan mudah berpindah ke Just Tip lainnya. Yang kedua, ada analisis struktur persaingan. A. Persaingan antar pesaing atau rival. Itu tinggi karena banyak Just Tip yang menawarkan produk serupa, menjadikan adanya perang harga juga promo. B. Ancaman pendatang baru. Itu juga tinggi karena siapapun bisa memulai Just Tip lewat media sosial. C. Ancaman produk pengganti juga tinggi karena ada marketplace melalui Shopee, TikTok Shop, juga fashion lokal. D. Atau daya tawar pembeli juga tinggi karena pembeli mudah membandingkan harga juga testimoni. E. Atau yang terakhir, daya tawar pemasok. Itu sedang karena supplier Cina banyak tapi ketergantungan pada agen tertentu tetap ada. Yang ketiga, posisi kompetitif Just Tip Fashion Cina. Posisi kompetitif usaha Just Tip ditentukan oleh kepercayaan dan reputasi, kecepatan update tren, transparansi proses PO, harga, dan efisiensi biaya kirim. Yang keempat, strategi memperkuat posisi kompetitif, yaitu fokus pada fashion tertentu, misalkan Korean look, daily wear, atau plus size. Lalu, ada bangun branding dan identitas visual, tingkatkan customer experience atau CS cepat, juga update rutin, dan tawarkan paket reseller dan royalty program. Berikut ilustrasi persaingan usaha Just Tip Cina. Berikutnya ada strategi dan rekomendasi. 1. Strategi produk. Perusahaan menawarkan produk fashion Cina yang mengikuti tren cepat atau fast fashion dengan variasi model, warna, dan ukuran. Strategi ini efektif untuk menarik minat pasar, namun berisiko pada inkonsistensi kualitas karena ketergantungan pada supplier. Evaluasi kelebihan. Model selalu update dan pilihan banyak. Kelemahan, kualitas tidak selalu seragam. Rekomendasi, perlu akurasi produk dan supplier tetap. 2. Strategi jasa atau layanan Just Tip. Layanan utama berupa pemesanan titip atau PO, pembelian, pengiriman internasional, dan distribusi ke konsumen. Transparansi proses dan komunikasi menjadi faktor penentu kepuasan pelanggan. Evaluasi. Kelebihannya, proses jelas dan fleksibel. Kelemahannya, waktu tunggu lama dan beresiko keterlambatan. Rekomendasi, perlu estimasi waktu, realistis, dan update rutin. 3. Strategi harga dan nilai. Harga ditetapkan relatif lebih murah dibandingkan produk lokal, dengan margin tipis. Nilai tambah berasal dari akses produk impor dan kemudahan pembelian. Evaluasi, kelebihan, kompetitif, dan menarik. Kelemahannya, rentan perang harga. Rekomendasi, tambahkan value, yaitu packing rapi, bonus, atau CS cepat. 4. Strategi diferensiasi. Sebagian besar Just Tip masih kurang diferensiasi dan hanya bersaing harga. Just Tip yang memiliki ciri khas atau nikel fashion, branding kuat lebih unggul. Evaluasi kelebihan.
Diferensiasi lemah jika produknya umum. Kelemahannya, potensi kuat jika fokus nikel tertentu, rekomendasi perlu positioning dan identitas merek jelas. 5. Strategi pengelolaan risiko produk. Risiko utama adalah barang rusak, salah ukuran, atau tidak sesuai foto. Evaluasi kelemahan. Pelanggan komplain belum terstandar dan rekomendasinya perlu SOP retur, QC ringan, dan disclaimer jelas. Dan terakhir, kesimpulan. Usaha Just Tip Fashion Cina memiliki peluang pasar yang besar, seiring tingginya minat konsumen terhadap produk fashion impor yang trendy dan terjangkau. Namun, tingginya tingkat persaingan menuntut pelaku usaha untuk memiliki strategi yang jelas melalui penentuan STP yang tepat, penguatan ekuitas merek, serta diferensiasi layanan. Keberhasilan usaha Just Tip tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga oleh kepercayaan, kualitas layanan, dan konsistensi produk, sehingga strategi produk dan jasa yang terkelola dengan baik menjadi kunci keberlanjutan dan daya saing usaha Just Tip Fashion Cina. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.